Di depan kita, Bapak hadirin, ada yang ditunggu-tunggu oleh kebanyakan manusia. Cuma sikap kelompok menunggu dunia. Dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala bentuk kelalaiannya, dengan segala bentuk mungkin na'udzubillah kemaksiatannya. Ada pula sekelompok manusia dan mudah-mudahan kita termasuk, Pak. Dan kami ingin sampai ke malam ini, mudah-mudahan Bapak, keluarganya juga termasuk kelompok yang katakanlah ashabul yamin, kelompok kanan, yang juga menunggu suatu malam yang juga penuh hiruk pikuk, tapi di langit, bukan di bumi. Malam yang orang-orang soleh, orang-orang mukmin menyibukkan diri dengan memperbanyak taat ibadah, terutama bermunajat kepada Allah. Ashabul yamin sibuk dengan bermunajat, ashabul shimal sibuk dengan maksiat. Wa subhanallah, Bapak hadirin, adik-adik, malam ini, kedua malam ini yang ditunggu oleh dua kelompok manusia ini, bertemu di satu malam. Bertemu di satu malam. Malamnya sama. Malamnya sama. Yang ditunggu oleh ashabul shimal, wong lalai, ahli maksiat, malam tahun baru, Pak. Malam 1 Januari, malam tahun baru. Malam tahun baru itu jatuhnya hari Senin, malam hari Selasa, malam Rabu. Itu ashabus shimal. Ma ashabus shimal fi samumin wa dhillin min wal ashabul yamin. Ma ashabul yamin fi sidrin wa talhin wa dhillin wa ma'in wa ni'mah. Ashabul yamin, Bapak, mudah-mudahan saya, Bapak, saudara semua ikut kelompok ini. Nunggu juga, Pak, malam, Pak. Kebetulan malamnya sama. Tapi yang kita tunggu malamnya malam awal Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Subhanallah, tahun ini bertemu dia. Ini perlu saya sampaikan, biar kita jangan ngeh ya. Jujur baik, umat Islam kalau diingatkan tidak tahu malam awal Rajab nih. Ada juga tahu malam awal Rajab tapi tidak tahu fadilahnya. Kalau malam tahun baru tahu kalau. Kapan jatuhnya hafal kalau. Kebetulan dengan izin Allah malam tahun baru tahun ini dengan malam awal Rajab bertemu di malam Rebo tadi. Pas malam tahun baru itu, malam itulah malam awal Rajab. Kalau bicara tentang malam tahun baru, tidak usah kita bahas, sudah jelas. Itu bukan produk Islam, itu bukan anjuran Allah dan Rasul, dan tidak ada ulama mengajari kita untuk menyambutnya, apalagi menyambutnya dengan cara bermaksiat, lalai. Dan itu bukan milik umat Islam, milik orang-orang Kristen. Ya, nyambut tahun baru itu, tahun baru dipatokkan dengan lahirnya Isa al-Masih. Makanya disebut dengan tahun Masehi. Tahun Masehi. Atau disebut juga dengan miladi. Tahun kelahiran. Kelahiran siapa? Isa al-Masih juga. Kita boleh pakai kalender Masehi, kalender miladi. Nyambut tahun baru itu tidak ada anjuran. Kalaupun bapak, saudara, ibu mengadakan acara nyambut tahun baru dengan tanpa maksiat, itu suatu yang sudah dianggap suatu kelalaian. Begadang sampai dah lu. Beb, tak makin macam-macam, Beb. Kami cuma bakal-bakal, baik. Bakal jago, bakal iwak. Paling tinggi, bakal kambing. Sampai berdaluan, Pak. Tak tidur sampai jam 1, baru tidur. Sisip sampai pakai subuh, baru tidur. Subuh lewat. Yang perlu dipertanyakan, minta maaf Bapak, dan ini jangan dianggap berlebihan. Kira-kira kaget kalau saya, Bapak, berjumpa dengan Allah, berjumpa dengan Rasulullah, tentang perkara yang kita lakukan nyambut tahun baru yang bukan syiar Islam ini. Walaupun dengan tanpa maksiat. Tapi kita begadang, Pak.
bukan untuk zikir, bukan untuk ibadah, bukan tilawat Al-Quran, bukan tasbih tahmid, bukan baca roti, bukan baca maulid. Begadang dengan musik, dengan hiburan mungkin. Ya sambil nunggu jam 00. Sambil bakar-bakar tadi. Kira-kira Allah bertanya kakek, pernah ada kau sama keluarga kau begadang untuk ingat sama? Anu jawabnya Pak. Pernah ada kau begadang sama anak kau, sama bini kau untuk bersalat kepada kekasihku? Sampai jam 1 sampai jam 2. Tak pernah gitu. Alangkah malunya kita di hadapan Allah dan ini kalau memang tanpa maksiat. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita tidak usah panjangkan cerita tentang itu. Nah, yang perlu kita sadarkan dan kita ambil faedahnya, jangan sampai kita lalai. Malam awal Rajab, Pak, terlepas kebetulan bareng dengan tahun baru Masehi. Ini malam yang ditunggu para solehin, para ulama, para asyik, orang yang senang bermunajat pada Allah. Dalam hadis yang sanadnya bersambung kepada dikeluarkan Ibn Asakir rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang baginda Nabi SAW mengatakan, "Khamsun layalin la taruddu fihinna du'a." Ada 5 malam kata Rasulullah. Kalau Rasulullah Pak, apa yang disampaikannya untuk kita pasti bermanfaat. Dan Nabi tidak pernah bohong dan tidak pernah meleset dengan omongannya. Khamsun layalin la taruddu fihinna du'a. Catat, yang bisa nyatat bahasa Arab, catat, tidak baca, catat terjemahnya boleh. Ada 5 malam, kata Rasulullah. La taruddu fihinna du'a. Yang mana pada malam tersebut, 5 tadi, doa seorang hamba tidak akan ditolak oleh Allah. Akan diterima, mustajab doanya. Ada 5 malam dalam setahun, kata Rasulullah. Kalau kita Pak tahu ada lokak untung Pak, misalnya macam kemarin Shopee repot tanggal 12 bulan 12, masuk kanjang kalau belanja tinggal cetek aja dia tanggal 12. Tahan begadang. Tahan begadang ngembek peluang. Ya Allah. Nah ini Rasulullah menjanjikan dan pasti apa yang dikatakan Nabi itu. La taruddu fihinna doa, tidak bakal tertolak doa seorang hamba, kata Rasulullah. 5 malam. Apa itu 5 malam? Yang pertama disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, Lailatul Awal min Syahrul Rajab. Malam pertama bulan Rajab. Ayo Pak, disaung-saung. Mak mana wong maaf Pak, tetangga bapak, wong kampung kita, repot ngungsi nak nyambut tahun baru, kita repot kan kita nyambut awal Rajab. Dengan apa, Beb? Malam itu tidak tertolak doa, maka catatlah hajat-hajatmu. Awali dulu dengan baca Yasin, sholat Isya Maghrib berjamaah, zikir, maca rotib cantik, maca Asmaul Husna cantik, istighfar, kumpulkan keluarga kita, berdoa, bermunajat kepada Allah. Kenapa malam ini malam yang berkah? Datangnya cuma setahun sekali. Hanya orang-orang yang maaf munafik yang hatinya mati tidak peduli dengan malam-malam yang dimuliakan Allah. Allah menjanjikan doa kamu mustajab, kata Allah. Mumpung Pak, berdoalah untuk anak keturunan kita biar semuanya berjalan dalam jalan yang lurus, selamat akidahnya, menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Bisa kita banggakan di hadapan Allah dan Rasul. Dan jangan tanggung-tanggung. Boleh Bapak minta, ya Allah, supaya punya keturunan jadi ulama besar. Orang saleh. Kaya raya tapi pemurah. Rizkinya sumbernya halal. Dia infakkan di jalan Allah. Mintalah apa nak minta sama Allah. Terutama jangan lupa minta agar kita disampaikan Allah untuk pergi haji. Ziarah kepada baginda Rasulullah. Dan terpenting Bapak, saya nitip, doakan saudara kita yang ada di Gaza, Palestina, yang sampai hari ini masih terus dizalim. Bahkan sekarang Suriah pun mulai diobok-obok oleh Yahudi, Israel itu. Lebanon lah dihancurkannya pula. Doakan umat Islam yang ada di Syria, yang pecah belah. Di Sudan. Di negeri kita sendiri Bapak,
begitu banyak musibah. Angkat tangan kita berdoa, Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma fadh ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma altuf ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad. Doa mengajak kepada Allah untuk kita, untuk keluarga dan anak-anak kita. Urusan dunia minta sama Allah, urusan akhirat kita minta sama Allah. Nah, malam awal Rajab jangan dilalaikan.